Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas Yakuza. Pemirsa, ketemu lagi di dalam channel Integritas Bang Dula. Episode ini saya undang seorang mitra dialog, Dr. Suryadi, seorang pengamat pendidikan dan akademisi di Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Bang. Alhamdulillah, sehat. Sekarang ini kita sering dengar tiba-tiba ujuk-ujuk begitu dapat doktor honoris causa. Satu doktor aja gitu ya. Padahal Sekolahnya tidak jelas. Tidak jelas sekolahnya, apa prestasinya dan seterusnya. Tiba-tiba honoris causa. Menurut Saudara Suryadi dalam konteks integritas di bidang pendidikan gimana ini seperti? Ya, secara regulasi bahwa pemberian doktor honoris causa itu sudah ada aturannya bagi tokoh-tokoh yang betul-betul mempunyai reputasi, ya, memiliki integritas, mungkin salah satunya itu di bidang keilmuan dan pengabdian kepada masyarakat atau kepioniran dalam bidang-bidang tertentu. Nah, hanya saja belakangan ini kelihatannya penganugerahan itu sudah dicampuri dengan kepentingan-kepentingan tertentu, kepentingan-kepentingan yang mencederai praktek pendidikan yang memang mengedepankan sisi kemampuan intelektual, kemampuan dalam mengembangkan inovasi-inovasi dalam kaitan dengan membantu masyarakat untuk bisa berkreativitas untuk menghasilkan temuan-temuan atau bidang-bidang tertentu yang itu tidak lewat jalur formal memang. Pengakuan kepada tokoh-tokoh tertentu. Hanya sayang sekali pada belakangan ini itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya akses terhadap politik tertentu, punya modal supaya dia bisa membantu, dan atas bantuan itu kepada satu kampus atau beberapa kampus sehingga dari situ dia diberikan honoris causa. Saya kira ini tidak. Ada beberapa waktu yang lalu saya ingat KPK menangkap salah seorang bupati dari Madura. Itu kemudian diperiksa oleh penyidik di Surabaya. Kemudian penyidik mengatakan, "Bapak, ijazah Bapak ini palsu." Gitu. Dia bilang, "Kalau begitu saya akan melapor orang itu." Kenapa? Saya suruh beli ijazah yang asli, kenapa dia beli ijazah yang palsu? Kira-kira ini apa kaitannya dengan integritas ini, saudara-saudara? Iya, saya kira ini salah satu yang saya kira menjadi keprihatinan kita bersama, ya, bahwa dunia pendidikan diisi oleh orang-orang yang tega mencederai praktek pendidikan yang sebenarnya harus jujur, seperti prinsip-prinsip yang disampaikan Pak Bro di bukunya itu, ya. Harus berani mengambil risiko. Memang kalau tidak bisa memenuhi kualifikasi akademik tertentu, ya jangan melakukan cara-cara yang tidak fair, cara-cara yang tidak adil gitu. Nah, ini saya kira harus segera dihentikan praktek-praktek tidak berintegritas dalam kaitan dunia pendidikan. Salah satunya adalah pemberian penghargaan doktor honoris causa atau penghargaan lain yang dicapai bukan dengan cara-cara fair, secara akademik, secara keilmuan, tetapi dengan cara-cara yang bisa misalkan kepentingan politik tertentu, bisa dalam kepentingan ekonomi tertentu dan seterusnya. Kita tahu bahwa setelah Undang-Undang Dasar 45 diamandemen, maka di dalam APBN itu ditetapkan 20% untuk anggaran pendidikan. Kemudian ada dana BOS dan seterusnya. Tapi kita lihat bahwa tingkat kesejahteraan guru, tingkat kesejahteraan dosen tetap seperti biasa juga. Bahkan kemudian dana BOS itu di beberapa tempat itu disalahgunakan oleh kepala sekolah atau para pengutus. Ini kira-kira bagaimana integritas di sekolah-sekolah itu? Ya, menarik sekali. Ini kan kita harus tahu selama ini rekrutmen atau pengangkatan kepala sekolah atau guru kan juga dalam tanda kutip yang banyak dimasuki dengan urusan-urusan setoran inilah, setoran itulah. Praktek itu kan juga terjadi. Kalau mau naik pangkat, kalau mau jadi kepala sekolah dan seterusnya, itu harus ada pemberian tertentu. Praktek inilah yang membuat akhirnya segala dana yang sebesar apapun, bahkan 20%, hampir 4.000 triliun, dari itu 20% sekitar angka-angka 400 triliun itu tidak bisa dioptimalkan karena memang tadi perlu ada pembaharuan dari segi mulai rekrutmen, termasuk juga mungkin ini yang saya mau tanya ke Bang Dula, ya. Jadi bagaimana sih caranya meningkatkan integritas guru, kepala sekolah,
pengawas itu dalam konteks pengembangan atau memelihara integritas di kalangan para pendidik dan tenaga pendidikan, Mas Bang Doli? Ya, jadi saya punya anak yang tertua perempuan waktu masuk di Malaysia itu ambil jurusan akuntansi karena dia punya minat itu. Tapi saya ingin dia jadi guru meskipun mata pelajarannya anti akuntansi. Maka kemudian ambil master di UAM, Universitas Islam Antarabangsa. Ternyata tidak bisa diterima karena dia tidak punya diploma pendidikan. Jadi di Malaysia itu menjadi guru mulai dari TK sampai universitas harus punya background pendidikan guru. Nah, kita di sini menyepelekan itu soal pendidikan seperti itu sehingga akhirnya kemudian asal seseorang itu memenuhi kriteria lulus tes. Padahal psikotest itu kalau berulang-ulang seseorang itu bisa lulus. Kemudian pengamatan dalam disertasi saya ketika saya melakukan penelitian itu menyebutkan bahwa semua tools untuk psikotest di dunia itu hanya mendetek 70% dari kepribadian seseorang. Nah, 30% itu tidak terdetek. Nah, ketika dia datang ke tempat dia kerja di lingkungan itu kondusif, maka kemudian itu keluar aslinya itu yang 30%. Nah, itulah yang kemudian kita kenal sebagai pejabat yang tadinya jujur, katakanlah Gubernur Sulawesi Selatan itu mendapat hadiah luar biasa berapa predikat, tapi kemudian ditangkap oleh KPK. Nah, jadi oleh karena itu maka integritas itu tidak hanya dalam bentuk ketentuan tertulis, tapi juga dalam perangkat-perangkat. Apa yang disebut dengan SOP, apa yang disebut dengan kode etik, apa yang disebut dengan KPI dan seterusnya. Nah, para guru atau dosen itu terlalu disibukkan dengan persoalan-persoalan administrasi. Nah, ini sehingga kemudian tidak memperhatikan kualitas daripada mahasiswanya, tidak memperhatikan kualitas dari muridnya, sehingga kemudian tergoda, kemudian akhirnya guru itu sendiri yang korupsi atau dosen itu korupsi. Nah, saya mau tanya Kang Suryadi, ini yang terakhir, ini karena waktu kita terbatas. Ini ada Menteri Agama menghilangkan dalam peta jalan itu pelajaran agama. Ini kira-kira persoalan integritas gimana dari pemerintah ini? Ya, saya kira dari beberapa catatan-catatan tentang rencana-rencana pendidikan ke depan memang ditengarai agak mengabaikan hal-hal yang kaitan dengan keagamaan itu. Misalkan di ada istilah pelajar Pancasila. Nah, itu alhamdulillah sebelumnya itu redaksi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu sempat dihilangkan juga. Informasinya begitu di desain awal, tapi hanya karena desakan itu dimasukkan kembali. Nah, ada beberapa pengembangan berikutnya yang kelihatannya mulai ditinggalkan prinsip-prinsip keagamaan itu. Agama menjadi urusan di rumah saja. Ini kan isu-isu seperti ini digaungkan dalam praktek-praktek yang saya kira sempat dulu di zaman udah lama. Saya kira diulang kembali kelihatannya untuk saya tidak tahu maksudnya apa, test case atau seperti apa. Tapi saya kira sejak awal pendidikan kita memang berketuhanan Yang Maha Esa. Pendidikan agama itu menjadi sangat penting, bukan yang utama, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apalagi di zaman beberapa periode yang lalu itu ada pesantren kilat. Semua santri atau siswa-siswa kita harus disantrikan itu. Penting kan itu membangun tadi mungkin integritas. Itu kan integritas yang paling pokok sudah saja dari agama. Sayang. Rekan Suryadi, kita terbatas pada waktu. Jadi lain waktu nanti kita bisa ada lagi kita ya. Bisa dialog lagi. Jadi mungkin beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa integritas itu tidak hanya soal sikap jiwa, tidak hanya apa yang dipikirkan, tidak hanya apa yang diucapkan, tapi juga perilaku di mana saja, khususnya pendidikan. Karena pendidikan itulah penentu integritas, penentu kebijakan, penentu sumber daya manusia, dan seterusnya. Dan kita berharap bahwa itu sesuai dengan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 45, negara menjamin kebebasan beragama dan menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan kepercayaan seperti itu. Sehingga bagi orang Islam, perempuan pakai aurat itu bebas, kemudian melaksanakan agama dan mencapai undang-undang pendidikan nasional iman dan takwa, itu kewajiban daripada bukan hanya kewajiban agama, tapi juga kewajiban dari Undang-Undang 45 sendiri. Saya kira kita jumpa lagi lain waktu. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Salam integritas.